Salam saudara terkasih dalam Kristus. Salam dari Kristus buat kita semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Klopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini yang terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Firman Tuhan ini berbicara bagaimana setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Di firman Tuhan ini dikatakan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ketika Dia sedang menampakkan diri
kepada murid-muridnya, yaitu yang bernama jalan menuju Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, di mana murid-murid saat itu sambil berjalan sedang bercakap-cakap. Lalu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengenal Yesus. Jadi tema firman Tuhan untuk hari ini buat kita adalah Yesus hadir. Ketika Yesus hadir pada percakapan murid-murid ini, mereka tidak mengenal karena ada selubung yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak melihat kehadiran Yesus. Selubung itu adalah sesuatu yang menghalangi pemandangan mereka sehingga mereka tidak tahu kalau Yesus ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana dengan kita, saudara yang dikasihi Tuhan? Ada selubungkah yang menutupi mata rohanimu sehingga engkau tidak melihat kehadiran Yesus dalam hidupmu? Engkau tidak melihat kehadiran Yesus di dalam rumah tanggamu sehingga engkau satu dengan yang lain saling menyalahkan. Engkau mungkin menyalahkan suamimu, menyalahkan istrimu, atau mungkin engkau menyalahkan Tuhan atas nasibmu, atas keadaanmu yang sekarang. Padahal engkau tidak tahu ada Yesus di tengah-tengahmu. Mungkin selama ini engkau sibuk dengan pekerjaanmu, sehingga pekerjaanmu itu menjadi selubung yang menutup mata rohanimu, sehingga engkau tidak melihat Yesus. Mungkin selama ini engkau sibuk memikirkan penghidupanmu, sibuk memikirkan uang, sehingga uang menjadi selubung yang menutupi mata rohanimu, sehingga engkau tidak melihat Yesus hadir di dalam hidupmu, hadir di keluargamu. Engkau mungkin sibuk memikirkan penyakit yang sedang kau alami, atau mungkin engkau sibuk memikirkan masalah yang sedang kau alami, sehingga penyakitmu itu, masalahmu itu menjadi selubung yang menutupi mata rohanimu, sehingga engkau tidak melihat kehadiran Yesus dalam hidupmu. Mari saat ini buka mata rohanimu, buka hatimu untuk Yesus, sehingga engkau merasakan kehadirannya dalam hidupmu. Dan di dalam firman Tuhan ini juga, ketika Yesus berbicara kepada murid-murid yang sedang berjalan menuju Emmaus, mereka mukanya muram karena mereka menganggap Yesus ini aneh. Mengapa dia tidak tahu kejadian yang sedang terjadi, bahwa ada satu sosok yang hebat yang disalibkan dan dikuburkan, padahal dia seorang yang betul-betul diharapkan selama ini, seperti dikatakan di ayat 22. Dia diharapkan untuk menjadi seorang raja yang memberikan mereka pengharapan untuk kebebasan bangsa Israel. Tapi dia justru disalibkan dan dikuburkan. Maka mereka heran dan merasa bahwa Yesus aneh ketika bertanya kepada mereka apa yang sedang mereka bicarakan, sehingga membuat muka mereka muram. Dan itu pertanda mereka tidak mengenal bahwa yang berbicara, yang bercakap-cakap dengan mereka itu adalah Yesus. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Mengapa mereka menganggap Yesus aneh? Karena mereka menganggap bahwa Yesus seperti orang asing yang belum tahu kejadian yang terjadi di masa itu. Sudah tahu mungkin di hatimu, Yesus sudah tahu kebutuhanmu. Yesus tahu bahwa engkau butuh uang, tapi kok Yesus tidak memberi engkau uang, sehingga engkau merasa bahwa Yesus itu adalah sosok yang aneh. Bukankah seperti itu keadaannya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Seperti murid-murid, mereka tidak tahu bahwa yang mereka ajak bercakap-cakap di perjalanan itu adalah Yesus. Mungkin engkau juga begitu. Engkau menganggap Yesus aneh. Yesus yang kau sembah selama ini seolah-olah aneh. Karena apa? Karena engkau butuh uang, tapi dia tidak memberikan engkau uang, sehingga engkau menganggap Yesus itu sosok yang aneh. Mungkin engkau juga menganggap Yesus adalah sosok yang asing, karena setiap engkau berdoa, dia tidak jawab doamu. Ini adalah pemikiran yang salah. Padahal engkau tidak tahu, saudaraku yang terkasih, Yesus hadir di dalam hidupmu. Dia mau berbicara isi hatinya kepadamu. Buka telinga rohanimu supaya engkau mendengar suaranya. Dan berikutnya lagi di firman Tuhan ini dikatakan Yesus menegur dan memberikan penjelasan firman Tuhan kepada mereka. Mereka mendengarnya dengan seksama karena mereka mengira bahwa Yesus seorang yang pintar, seorang guru mungkin, yang tahu tentang kitab-kitab Nabi, sehingga mereka mau mendengarkannya.
Mungkin engkau seperti itu juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Engkau selama ini mau mendengarkan firman Tuhan hanya sekedar untuk menambah pengetahuanmu. Seperti tadi dikatakan di ayat 27 di firman Tuhan ini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Jadi mereka mendengarkan Yesus memberikan penjelasan tentang kitab-kitab Nabi karena mereka butuh pengetahuan. Dan mereka mendengarkan juga penjelasan Yesus mungkin sekedar kebutuhan yang menunjukkan kepada mereka bahwa mereka membutuhkan pengetahuan dan sekaligus mereka butuh teman untuk menghadapi keadaan yang mereka hadapi, yaitu di mana mereka sedang merasakan khawatir, merasa bimbang karena tidak ada lagi kehadiran Yesus dalam hidup mereka karena Yesus sudah disalibkan dan sudah mati. Mungkin engkau juga, saudara yang dikasihi Tuhan, engkau terima Yesus karena engkau butuh teman. Engkau butuh Yesus hanya sekedar teman. Ada istilah yang mengatakan cari Yesus sesuai dengan kebutuhan. Ketika engkau butuh uang, baru engkau cari Yesus. Ketika engkau sakit, baru engkau cari Yesus. Padahal Yesus bukan sekedar menjadi dokter yang menyembuhkan engkau, bukan sekedar sosok yang mencukupkan kebutuhanmu, tapi Yesus itu lebih dari segalanya. Bahkan Yesus memberikan engkau jaminan keselamatan sorga. Dan di firman Tuhan ini dikatakan juga, ketika mereka mengajak Yesus untuk menginap bersama dengan mereka, lalu Yesus duduk makan bersama dengan mereka, maka disitulah mata mereka terbuka. Mulailah murid-murid mengenal Yesus. Jadi murid-murid kenal Yesus setelah Yesus melakukan satu kebiasaan. Apa yang Yesus pernah lakukan? Dikatakan di ayat 30 di firman Tuhan ini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Setelah Yesus menunjukkan satu kebiasaan yang pernah dilakukan dengan murid-murid, yaitu mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid, barulah mata mereka terbuka. Mereka baru mengenal bahwa yang ada bersama dengan mereka adalah Yesus. Yesus berkata kepada mereka sebelumnya di ayat 25 dikatakan di firman Tuhan ini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yesus sampai mengatakan murid-murid adalah orang bodoh yang lamban karena mereka tidak mengingat segala kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Bagaimana dengan saudara terkasih? Jangan bodoh. Engkau setiap hari dengar firman Tuhan. Engkau setiap hari baca firman Tuhan. Bahkan El Shaddai Immanuel Ministry, engkau setiap hari mendapatkan firman Tuhan. Dibagikan firman Tuhan sepekan, yaitu berjalan bersama firman Tuhan. Ada firman yang kita baca setiap hari. Tapi Tuhan berkata, jangan bodoh. Engkau sudah mendengar firman, engkau sudah baca firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan itu. Lakukan hal-hal yang rohani. Dan pikirkan perkara-perkara surga, perkara-perkara rohani. Supaya engkau bisa mengenal Yesus. Supaya engkau bisa merasakan kehadiran Yesus. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, merasakan kehadiran Yesus. Kalau engkau merasakan kehadiran Yesus di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, pastinya engkau tidak akan pernah khawatir menjalani hidup ini. Sekalipun sekarang ini ekonomi kelihatannya sulit, tapi engkau akan menjalaninya sukacita. Di balik sukacitamu akan ada berkat berkelimpahan. Jikalau engkau, saudara terkasih, rasakan kehadiran Yesus, engkau tidak akan menyalahkan istrimu, engkau tidak akan menyalahkan suamimu, engkau tidak akan menyalahkan keadaan. Tetapi engkau akan berkata, bersama Yesus aku mampu. Kalau Yesus adalah sosok yang paling engkau cintai, engkau pasti merasakan kehadirannya. Mari bangun mesbah doa setiap hari, baca firman setiap hari, puji dan sembah Tuhan setiap hari, supaya engkau merasakan kehadirannya dalam hidupmu.
kepada Yesus, Tuhan, bagaimana harus kubalas semua kebaikan yang telah kau berikan bagi diriku selama ini. Hidupku yang telah kau selamatkan, keselamatan yang kau beri, lebih dari apapun. Tidak ada tandingannya. Karena berkat terbesar adalah berkat sorga. Kalau berkat jaminan sorga sudah ada di tanganmu, mengucap syukurlah. Karena berkat-berkat yang lain hanyalah sekedar bonus. Jadi jangan pernah hanya gara-gara mengharapkan uang tapi uang belum kau dapatkan, sehingga engkau meragukan Tuhan, sehingga kau tidak merasakan kehadirannya lagi. Jangan sampai karena engkau sedang sakit, engkau berdoa seakan-akan doamu belum dijawab, sehingga engkau meragukan kuasa Tuhan, sehingga engkau tidak merasakan kehadiran Tuhan lagi dalam hidupmu. Jangan sampai saudara terkasih itu terjadi. Rasakanlah kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Nikmati kehadirannya. Jalani proses Tuhan dengan ucapan syukur. Maka janji berkat Tuhan pasti sampai di tanganmu. Katakan kepada Tuhan, bagaimana harus kubalas segala kebaikanmu yang telah menyelamatkan aku. Tuhan Yesus memberkati. Dengarkan pujian ini dan aminkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana harus kubalas semua kebaikan yang telah kau berikan bagi diriku selama ini. Hidupku yang telah kau selamatkan. Ku renungkan arti hidupku, sungguh sering ku lakukan kesalahan, menyakiti hati Tuhan Yesus. Hidupku di dalam tanganmu. Kini ku datang padamu, bersujud dan menyembah di kaki salibmu. Kini ku mohon padamu, terangilah jalan kehidupanku. Ingin ku balas semua kebaikanmu yang nyata dalam hidupku. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita harus membalas kebaikan Tuhan? Dia yang sudah mati bagi kita. Dia serahkan hidupnya untuk menebus dosa kita, untuk memberikan kita kepastian sorga. Apakah masih pantas kita bersungut-sungut? Apakah masih pantas kita mengeluh dengan hidup ini? Apakah kita masih pantas menyalahkan Tuhan? Seharusnya kita bersyukur. Dengan engkau bersyukur dan bersyukur dengan keadaan hidupmu, engkau pasti merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dan kehadiran Tuhan pasti mendatangkan mujizat. Katakan lagi kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana harus kubalas